menjelaskan materi mengenai komunikasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi adalah proses penerimaan dan penerimaan pesan untuk membuat pesan yang dimaksud tersebut bisa tersampaikan dan dipahami. Kemudian, komunikasi juga memiliki beberapa unsur. Yang pertama yaitu sumber informasi. Sumber informasi adalah sumber atau orang yang menyampaikan pesan melalui proses dari timbulnya stimulus untuk menciptakan pemikiran dan keinginan untuk berkomunikasi. Kemudian yang berikut yaitu encoding, merupakan proses di mana sistem pusat saraf sebagai sumber informasi memilih simbol-simbol untuk menggambarkan pesan. Kemudian yang ketiga yaitu pesan. Pesan termasuk unsur komunikasi yang menjadi segala sesuatu yang memiliki makna, di mana pesan merupakan hasil akhir dari proses encoding. Kemudian yang berikutnya yaitu media. Media komunikasi adalah alat atau cara yang digunakan dalam menyampaikan pesan ke komunikan. Media komunikasi juga berbagai macam. Yang pertama yaitu telepon, surat, dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya yaitu decoding. Decoding yaitu proses di mana komunikasi menginterpretasikan pesan yang telah diterimanya. Interpretasi komunikasi berdasarkan minat, pengetahuan, ataupun kepentingannya. Kemudian yang terakhir yaitu umpan balik. Umpan balik adalah respon dari penerima pesan ke pengiriman pesan yang menjadi bentuk tanggapan dari peran yang disampaikan. Umpan balik ini juga bisa berupa jawaban tulisan penerima baik setuju maupun tidak setuju. Kemudian yang berikutnya yaitu hambatan. Hambatan adalah hal-hal yang mengganggu proses komunikasi, dalam kata lain akan membuat komunikasi tidak berjalan efektif. Oke, baik, kita masuk kepada yang berikutnya yaitu fungsi dari komunikasi. Fungsi utama dari komunikasi adalah untuk menginformasikan sesuatu. Informasi juga memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu menginformasikan. Komunikasi berfungsi untuk memberikan informasi kepada seseorang atau pihak lain mengenai ide, pikiran, peristiwa, hingga sesuatu yang akan disampaikan atau yang akan terjadi. Kemudian yang kedua yaitu mendidik. Sebagai sarana pendidikan, komunikasi mendidik penyampaian ide dan pikiran kepada orang lain, sehingga orang lain dapat mendapatkan informasi serta pengetahuan. Yang berikutnya yaitu penghibur. Komunikasi juga bisa berfungsi sebagai hiburan. Yang keempat yaitu mempengaruhi. Komunikasi membuat pihak yang terlibat berusaha untuk saling mempengaruhi jalan pikiran komunikasi, atau bisa juga dengan mengubah tingkah laku dari komunikasi sesuai dengan yang diharapkan. Oke, baik, kita masuk kepada yang berikutnya yaitu tujuan komunikasi. Tujuan komunikasi yaitu untuk memberikan informasi, bisa juga merubah perilaku atau sikap orang, dan mengubah pendapat atau pandangan orang. Kemudian yang berikutnya yaitu bentuk-bentuk dari komunikasi. Ada 5 bentuk dari komunikasi. Yang pertama yaitu komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi pada diri seseorang dalam proses ia menerima stimulus dari lingkungannya yang diterima oleh panca inderanya. Kemudian yang kedua yaitu komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal disebut juga komunikasi antar pribadi. Komunikasi ini merupakan pertukaran pesan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara kontrak langsung dalam bentuk percakapan. Kemudian yang ketiga yaitu komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang dilakukan minimal 3 orang atau lebih yang bertujuan untuk memberi informasi secara serta melakukan dan mengucapkan masalah. Kemudian yang keempat yaitu komunikasi organisasi. Nah, komunikasi organisasi ini merupakan komunikasi antar manusia yang terjadi dalam sebuah organisasi. Bisa terjadi secara formal ataupun non-formal yang diikuti oleh sebuah sistem. Kemudian yang terakhir yaitu komunikasi massa. Nah, komunikasi massa ini merupakan proses komunikasi di mana suatu organisasi media membuat dan menyebarkan pesan kepada khalayak secara luas. Oke,
terbaik dengan